Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas UAS kami dengan judul Manajemen dan Strategi. Perkenalkan, nama saya Rizky Pandalaguna. Perkenalkan, nama saya Martin Bekasi. Nama saya Yohanes Abdullah. Nama saya Muhammad Suyati Hidayat. Baik, langsung saja kepada materinya. Baik, selamat pagi. Saya pemateri 1 akan membacakan beberapa materi yang akan kami bawakan. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan dunia bisnis beberapa tahun ini sangatlah cepat dan membuat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus bekerja keras agar keberadaannya tetap diakui oleh pelanggan mereka. Jika dahulu pelanggan membutuhkan suatu untuk memutih gigi, mereka akan dapat cepat mendapatkannya. Hal ini terjadi karena pasta gigi yang ada ditunjukkan untuk semua orang, semua segmen pasar. Saat ini, jika kita membutuhkan pasta gigi, akan terdapat banyak pilihan yang ditawarkan. Ada Pepsodent, Close Up, Ciptadent, dan lain-lain. Dan ini akan membuat kesulitan tersendiri bagi pelanggan untuk memilih. Semakin banyak beragamnya jenis macam pasta gigi dan produk lainnya menggambarkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis. Pengertian strategi memiliki beberapa pengertian, seperti yang disebutkan oleh Christensen. Menurutnya, pengertian strategi dapat ditinjau dari beberapa segi, di antaranya dari segi militer, politik, dan ekonomi. Dari segi militer, strategi menempatkan satu-satunya atau kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh. Dari segi politik, strategi penggunaan sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan dari segi ekonomi, strategi adalah alokasi sumber yang sifatnya jarang atau terbatas. Sedangkan dilihat secara etimologis, kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu stratogos atau strategi yang berarti jenderal. Strategi berarti seni para jenderal, maka strategi kalau diartikan dari sudut militer, cara penempatannya pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang agar musuh dapat dikalahkan. Berikut adalah pengertian strategi menurut beberapa ahli. Menurut Ansoff, strategi adalah aturan untuk pembuatan keputusan dan menentukan garis pedoman strategi, juga disebut konsep bisnis perusahaan. Menurut Uitenhoven, strategi adalah usaha pencapaian tujuan dengan memberikan arah dan keterikatan perusahaan. Yang ketiga menurut Newman. Yang kelima menurut Christensen. Yang ketujuh menurut Kandel. Yang kedelapan menurut Gluck. Dari berbagai macam definisi strategi perusahaan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut. 1. Strategi perusahaan adalah satu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kedua, dalam menyusun strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan karena lingkungan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan sehingga dapat disusun kekuatan strategi perusahaan. Yang ketiga, dalam mencapai tujuan perusahaan terdapat berbagai alternatif strategi yang perlu diperlihatkan dan harus dipilih. Yang keempat, strategi yang dipilih akan diimplementasikan oleh perusahaan dan akhirnya menentukan bahwa penerapan manajemen strategi bagi perusahaan atau organisasi dipandang sangat urgen atau penting karena melihat peran dan manfaatnya bagi keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan, organisasi yang harus menyesuaikan dengan lingkungan yang penuh perkembangan dan perusahaan serta kian pesatnya bagi informasi maupun teknologi. Perkenalkan, nama saya Marlin Romkasim. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan membacakan materi yaitu mengenai perbedaan strategi dan taktik. Banyak orang yang masih bingung atau sulit untuk membedakan antara strategi dan taktik. Perbedaan yang paling mudah antara keduanya adalah saat kita memutuskan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kita memutuskan sebuah strategi, sedangkan jika kita memutuskan bagaimana untuk mengerjakan sesuatu, itulah yang disebut taktik. Menurut Karl Clausewitz, strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang, sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah pertempuran.
Dalam bisnis, taktik merupakan sekumpulan program-program kerja yang dibentuk untuk melengkapi bisnis. Kesimpulannya adalah bahwa taktik merupakan penjabaran operasional jangka pendek dari strategi agar strategi tersebut dapat diterapkan. Sehingga taktik merupakan bagian dari strategi, yaitu kelanjutan setelah strategi diputuskan. Pengertian manajemen strategi. Definisi manajemen strategi berkembang luas. Setiap para ahli mencoba membuat definisinya sendiri seperti di bawah. 1. Wahyudi. Menurutnya manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari perumusan atau formulating, penerapan atau implementing, evaluasi atau evaluating, dari keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Kedua, Abdul. Menurutnya, manajemen strategi adalah proses yang berkesinambung yang dimulai dari perumusan strategi, dilanjutkan dengan pelaksanaannya, kemudian bergerak ke arah peninjauan dan kembali dalam penyempurnaan strategi tersebut. Dikarenakan kondisi internal dan eksternal organisasi yang berubah. Penulis dapat menyimpulkan dua hal yang penting berdasarkan pengertian di atas. 1. Manajemen strategi terdiri dari 3 proses. 1. Pembuatan strategi. 2. Penerapan strategi. 3. Evaluasi atau kontrol strategi. Yang kedua, manajemen strategi memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan atau akuntansi, dan produksi atau operasional dari sebuah bisnis. Oke, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. 1. Penerapan kebijaksanaan fungsional. Strategi menentukan garis besar atau dasar pedoman pokok pencapaian tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Menciptakan kebijaksanaan mengarahkan pada kondisi-kondisi di mana para manajer, subordinasi atau bawahan mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. Elemen penting dalam menyusun kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi induk dan sub-strategi ke dalam kebijaksanaan yang cocok. Dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teoritis. Bagi para manajer, mereka tidak cukup hanya memutuskan perubahan strategi, tetapi lebih penting dalam bagaimana strategi baru tersebut akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana melaksanakan secara efisien dan efektif. Kebijaksanaan minimal yang harus dikembangkan adalah meliputi kunci keputusan fungsional, yaitu kebijaksanaan pemasaran, kebijaksanaan manajemen, produksi dan operasi, penelitian dan pengembangan, logistik, personalitas dan keuangan, dan akuntansi. 2. Penerapan kepemimpinan. Penerapan kepemimpinan dalam kaitannya dengan manajemen strategi ini meliputi: yang pertama, mengubah kepemimpinan saat sekarang pada tingkatan yang tepat. Yang kedua, memperkuat motivasi para manajer melalui pemberian insentif, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, melibatkan pengembangan karir para penyusun strategi masa depan. 3. Penerapan organisasional. Tahap terakhir penerapan atau implementasi strategi adalah implementasi organisasional. Untuk mengimplementasikan strategi memerlukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi tersebut. Oleh karena itu, manajer puncak harus menyesuaikan struktur organisasi yang dimilikinya dengan strategi yang dipilih. Organisasi adalah pembagian pekerjaan di antara kelompok-kelompok atau individu-individu yang meyakinkan bahwa sebagian bagian tersebut dihubungkan bersama-sama untuk menjamin bahwa mereka akan bekerja bersama-sama secara efektif. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Kita lanjut di 2.5 pentingnya penerapan strategi bagi perusahaan.
Nah, banyak sekali arti penting dan manfaat mempelajari strategi perusahaan. Yang pertama, strategi merupakan cara untuk mengantisipasi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan masa depan pada kondisi perusahaan yang berubah dengan cepat. Yang kedua, strategi dapat memberikan tujuan dan arahan perusahaan di masa depan. Dengan tujuan dan arah masa depan yang jelas, bermanfaat bagi semua karyawan untuk yang pertama ada untuk mengetahui apa yang diharapkan karyawan dan kemana arah tujuan perusahaan. Yang kedua, dapat mengurangi konflik yang timbul karena strategi yang efektif mengarah pada karyawan untuk mengikutinya. Yang ketiga, memberikan semangat atau dorongan pada karyawan dan manajemen dalam mencapai tujuan. Yang keempat, menjamin adanya dasar pengadilan manajemen dan evaluasi. Yang kelima, menjamin para eksekutif puncak mempunyai kesatuan dan opini atas masalah dan strategi tindakan-tindakan. Yang ketiga, strategi banyak dipraktikkan dalam industri karena membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan kurang berisiko. Yang keempat, strategi adalah kacamata yang bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan terjadi di dalam perusahaan. Dapat memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan atau malahan mengarah kepada kegagalan. Yang kelima, memberikan informasi kepada manajemen puncak di dalam merumuskan tujuan akhir dari perusahaan dengan memperhatikan etika masyarakat dan lingkungan. Yang keenam, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dapat membantu praktek-praktek manajer. Yang ketujuh, perusahaan menyusun strategi umum lebih efektif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menyusun strategi. Kita masuk ke 2.6, manfaat penerapan manajemen strategi bagi perusahaan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Nah, yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertimbangi kemampuan perusahaan untuk mencegah kemunculannya masalah di masa yang akan datang. Nah, yang keenam, keterlibatan karyawan dalam membuat strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang ke-8, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Baik, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Berpikir strategi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah strategi yang timbul seiring dengan berkembangnya perusahaan atau organisasi. Nah, berdasarkan masalah di atas, jelas bahwa penerapan strategi bagi perusahaan sangat bermanfaat bagi kemakmuran jangka panjang perusahaan yang berbenturan dengan kondisi lingkungan persaingan yang semakin ketat. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategi dalam perusahaan, terutama berkaitan dengan persaingan, maka manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau secara strategi. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.